Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cahayajeni. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Roni Sulistianto, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Tugas dari beliau yaitu makalah yang berjudul Sentralisasi Perizinan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Baik, sekarang saya akan memulai presentasinya. Konsep otonomi daerah terdapat di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk perumusan otonomi yang luas itu tercermin di dalam pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep otonomi daerah merupakan penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Selanjutnya yaitu adalah konsep otonomi daerah terdapat di dalam sistem negara kesatuan dan ditekankan pada adanya kemandirian daerah untuk mengurus dan menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya, sehingga di dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan aturan yang mengatur secara jelas. Kemudian untuk pelaksanaan konsep otonomi daerah juga didasarkan dengan adanya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan dengan kewenangan yang luasnya terhadap tanggung jawab kepada daerah dimaksudkan bahwa daerah diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, namun tidak semua urusan diberikan kepada pemerintah daerah, melainkan hanya beberapa bagian saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, mineral, dan batu bara sebagai perwujudan semangat dari penerapan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait pembagian kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di dalam ketentuan pasal 37 yang mengatur terkait pembagian kewenangan, perizinan tersebut telah dihapuskan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa penguasaan pertambangan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah, di sini mencerminkan adanya sentralisasi. Saya simpulkan, sentralisasi sendiri merupakan seluruh keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh pusat. Nah, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan undang-undang. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, mineral, dan batu bara sebagai perwujudan semangat dari penerapan prinsip otonomi daerah. Karena apa? Karena otonomi daerah itu membuat para pemerintah daerah lebih kreativitas dan mandiri dalam menangani masalah daerahnya, tentang sumber daya alamnya atau tentang sumber daya manusianya. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah ini dianggap sebagai apresiasi untuk daerah agar dapat berkembang dengan baik dan agar pemerintah daerah lebih dihargai oleh negara karena telah menjadi wakil dari rakyat daerah. Untuk kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah sangat diperlukan di dalam pemerintahan negara kita ini. Agar apa? Karena agar daerah lebih terawasi dan terjaga, apalagi sumber daya alam yang sangat perlu dijaga dan diawasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau bisa juga oleh warganya.
Nah, warga pun juga bisa memberikan masukan dan semuanya akan tersampaikan dengan baik oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun dengan kewenangan di atas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah dinilai mencederai pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang diamatkan di dalam konstitusi. Seharusnya pemerintah daerah tetap mempunyai kewenangan dalam pemberian izin pertambangan karena berdasarkan pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurren telah jelas menyatakan bahwa bidang energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau provinsi. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan mineral dan batu bara khususnya dalam kewenangan pemberian izin justru telah ditarik ke pemerintah pusat, sehingga pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat pun digugurkan dengan adanya undang-undang perubahan tersebut. Oke, selanjutnya dengan adanya sentralisasi kewenangan tersebut juga akan menimbulkan dampak ketidakefektifan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena tiadanya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan yang ada di daerahnya. Perizinan yang bersifat sentralistik juga akan berdampak pada tidak efektifnya kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan adanya sentralisasi perizinan tersebut juga akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam. Dan persoalan lainnya juga terdapat di perizinan di pemerintah pusat, membuat jarak pelayanan yang sangat jauh dengan masyarakat, meskipun sudah diterapkannya metode digitalisasi. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan dalam proses penerbitan izin maupun terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di daerah, maka akses masyarakat sangat sulit karena persoalan jangkauan yang sangat jauh. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi salah kata di dalam penyampaian saya di presentasi kali ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.